Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini khatib berwasiat khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk semua jamaah, marilah kita sama-sama hari demi hari senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya keimanan dan ketakwaan adalah satu-satunya nilai yang nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi semacam keyakinan yang mendarah daging dalam diri manusia, bahwa manusia itu memiliki atau mempunyai rasa sifat ingin memiliki atau menguasai. Manusia memang memiliki potensi untuk rasa memiliki, namun sifat untuk memilikinya itu adalah terbatas dan semu. Hanya sebuah perumpamaan atau majas, jadi bukan sebenarnya, bukan asli. Semua yang dimiliki manusia hanyalah barang titipan Tuhan, baik berupa barang-barang utama, barang-barang primer, atau barang-barang sekunder maupun barang-barang yang sifatnya kemewahan, seperti rumah, tanah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bahkan jasad dan ruh kita sendiri bukan milik kita. Salah satu cirinya adalah kita tidak bisa mengendalikan tubuh ini secara penuh. Jadi jangankan harta, jangankan keluarga, jangankan rumah, jangankan kendaraan, tubuh yang kita miliki sendiri pun itu sebetulnya bukan milik kita. Karena ciri dari kepemilikan yang sejati adalah kita bisa mengendalikan apa yang kita miliki. Tapi coba kita buktikan apakah kita bisa mengendalikan tubuh kita secara paripurna? Tentu saja tidak. Bahkan kita tidak bisa mengontrol detak jantung, kita tidak bisa mengontrol suhu panas atau mengontrol tekanan darah dan lain sebagainya. Semuanya itu sangat tergantung pada zat yang mengatur, pada zat yang menentukan. Oleh karena itu sangat benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu menzahirkan apa yang di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi karena Allah tahu, karena Allah yang menjadi pemilik utama kita, Allah mengerti luar dalam dari tubuh kita. Apa yang bisa kita sembunyikan dan apa yang dizahirkan melalui lisan kita, maka Allah semuanya tahu karena Allah lah pemilik
kita yang sebenarnya. Sejatinya manusia harus memiliki kesadaran penuh bahwa apa-apa yang dimilikinya tak lebih hanya titipan. Semuanya milik Allah dan Allah memiliki hak untuk mengambil barang titipannya kapanpun ia menghendaki. Allah sangat gampang untuk menarik miliknya kembali dengan misalnya didatangkan banjir, rumah-rumah akan roboh. Dengan longsor, dengan tsunami, dengan kebakaran, dengan kemarau dan sebagainya. Diri kita bahkan hal-hal yang kita miliki, barang-barang mewah kita miliki dalam sekejap itu bisa hilang. Namun pada golongan manusia tertentu ada yang diliputi hawa nafsu. Rasa kepemilikan ini bahkan berubah menjadi rasa ingin menguasai secara penuh terhadap segala sesuatu. Padahal tadi dia tidak bisa memiliki seutuhnya. Misalnya dalam setiap pola hubungan manusia dengan manusia yang lain selalu tampak ada pola kekuasaan. Jadi kalau kita berinteraksi antara kita dengan pihak lain atau antara satu individu dengan individu yang lain, itu sebetulnya dari pola interaksi mereka itu ada pola kekuasaan. Siapa yang paling mendominasi dan siapa yang didominasi. Hal ini pernah disampaikan oleh seorang pemikir Prancis. Menurutnya, dalam setiap hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lain biasanya ada pola kekuasaan. Ada hubungan kekuasaan yang seimbang, ada juga yang lebih dominan. Misalnya kita perhatikan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Siapa yang paling dominan? Tentu saja adalah pemerintah. Dia bisa mendominasi seluruh kehidupan rakyatnya. Begitu juga misalnya antara sipil penjara dengan narapidana. Di situ sipil penjara dan polisi misalnya berkuasa penuh atas kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Atau hubungan guru dengan murid, misalnya antara kiai dengan santri. Di situ menunjukkan pola kekuasaan di mana satu pihak mendominasi pihak yang lain. Yang memiliki kekuasaan yang lebih dominan bila tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpeluang memanfaatkan kekuasaan untuk mengeksploitasi pihak yang lebih lemah. Belakangan kita sering terdengar kasus misalnya pelecehan ini dan pelecehan itu. Setelah diteliti oleh para ahli, ternyata yang menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan itu bukanlah melulu masalah pakaian yang kurang sopan dan lain sebagainya. Lebih tegasnya, ternyata di situ pelakunya memiliki rasa menguasai, memiliki rasa yang dominan kalau korbannya itu ada di bawah kendalinya. Sehingga dia bebas melakukan apa saja. Padahal ini adalah sebuah bukti bahwa dia telah melanggar atau menunjukkan pelanggaran terhadap rasa kepemilikan, terhadap rasa kekuasaan. Ini adalah sifat-sifat yang sangat berbahaya. Misalnya kasus besar yang terjadi di daerah Bandung waktu itu, karena ada dominasi dari sang pemilik pondok terhadap santri muridnya. Itu adalah akibat rasa memiliki, akibat rasa ingin menguasai. Nah, oleh karena itu seorang muslim harus tahu batas-batas dia bisa mengendalikan kekuasaan, dan yang dikuasai atau yang didominasi dia juga harus tahu di mana dia bisa berontak, di mana dia bisa melawan terhadap kekuasaan yang mendominasi itu. Sebaliknya kalau kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang berada di balik kekuasaan, di balik orang yang memiliki atau di balik pihak yang memiliki kekuatan penuh, kita juga harus ingat bahwa kekuasaan itu atau kepemilikan itu tidak abadi dan ada yang mengatur lebih jauh di dalamnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau dulu kita mendengar di acara TV ada yang terkenal, acara bank, slogan terkenal dari Bank Napi, bahwa kejahatan itu tidak selalu karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Nah, sekarang hal itu kemudian ditegaskan, bukan hanya ada faktor niat, bukan hanya ada faktor kesempatan, tapi ada faktor kekuasaan. Oleh karena itu, bapak-bapak kalau punya anak yang sekolah di mana, yang gaul di mana, harus tahu di mana kantong-kantong kekuasaan itu berada, dan di mana bapak-bapak bisa mengadukan, bisa mencari penyeimbang dari kekuasaan-kekuasaan itu. Jangan sampai anak kita menjadi korban-korban dari orang yang sok memiliki, dari orang-orang yang sok menguasai. Nah, oleh karena itu, kemudian kita diingatkan dalam sebuah ayat Al-Quran yang begitu sangat terkenal, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi maksudnya kalau kita sudah merasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka setelah kita menjalankan syariat Islam, ingat kita harus berkurban. Termasuk berkurban di sini adalah mengorbankan rasa kepemilikan kita yang dominan. Misalnya kita terlalu mendominasi anak kita, terlalu mendominasi istri kita, terlalu mendominasi bawahan kita dengan faktor kepemilikan dan kekuasaan kita, maka dengan rasa dan semangat berkurban, rasa itu dikendalikan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah berkurban merupakan peringatan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki atau yang merupakan pemilik sejati dari semua yang ada di dunia ini. Apa yang dititipkan kepada kita semuanya harus digunakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban kita diperintahkan untuk menyembelih rasa kepemilikan dan rasa ingin menguasai dalam diri kita sebagai sifat manusia yang paling dasar. Dalam menggunakan dan menjalankan seluruh titipan kita harus senantiasa mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya seperti yang ditekankan dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini kita diperintahkan dalam segala urusan untuk senantiasa membuat prioritas dalam menentukan keputusan. Pertama, kita sesuaikan apakah yang kita lakukan, yang kita putuskan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuaikah dengan kehendak atau sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, apakah sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah dan penguasa-penguasa kita. Ada catatan khusus untuk yang ketiga, yaitu penguasa atau pemerintah. Bila pemerintah atau penguasa itu melakukan kebijakan-kebijakan yang membuat kerugian atau misalnya mengganggu kepentingan kita secara umum, maka kita berhak untuk melakukan perlawanan dalam arti yang sangat dasar adalah bisa mengabaikan atau bisa protes dalam hal-hal yang sangat sopan tentunya. Begitu juga kami mengingatkan kepada bapak-bapak yang anak-anaknya berada dimanapun, apabila berada dalam wilayah pengaturan atau pengendalian seseorang, apakah itu sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya, maka senantiasa perhatikan siapa di balik mereka yang mengatur dan lain sebagainya, dan pelajari hak-hak apa saja yang bisa dilakukan atau yang bisa diklaim oleh anak-anak kita sehingga mereka terhindar dari kezaliman-kezaliman yang sifatnya tidak perlu. Ayat di atas sekali lagi memberikan pengecualian kepada kita apabila ada penguasa yang lalim dan sebagainya, maka perhatikan hak-hak yang bisa kita tempuh agar anak kita, saudara kita bisa terhindar dari berbagai kezaliman dan lain sebagainya. Hadirin, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Intinya marilah kita mengatur diri kita, kehidupan kita agar senantiasa dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keputusan-keputusan, perbuatan-perbuatan yang kita ambil selalu dengan tuntutan dari Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallim tasliman katsira.
يا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تابعين والتابع التابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلادتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة ومطمئنة وسائر بلدان المسلمين آمة اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيف والمختلفة والسدائد والميهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا